Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun dari wilayah Sang Bumi Ruwajurai, podcast Kejaksaan Tinggi Lampung hadir untuk Adiaksa. Saat ini untuk kali pertama podcast Kejaksaan Tinggi Lampung menghadirkan Bapak Ibnu selaku Kasubag Pengadaan Pegawai Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Selamat siang Bapak. Siang Mbak. Ya, dan yang tak kalah cantiknya Ibu Dinda selaku Kasubag Kepegawaian Kejaksaan Tinggi Lampung. Selamat siang Ibu. Iya. Kalau di Lampung ada salam tabi pun. Iya, Terus iya. yang menjawabnya ya pun. Oh. Tabi pun. Iya pun. Iya. Okay. Terima kasih Bapak atas kehadirannya saat ini. Untuk saat ini kita Adiaksa Muda di Kejaksaan Tinggi Lampung ini dan rekan-rekan Sobat Adiaksa di luar sana ingin mengetahui, karena kita sudah melihat di media sosial itu ada penerimaan calon ASN Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Bagaimana itu Pak? Berapa formasinya untuk tahun 2023 ini? Wah, langsung ini Ya, ceritanya. langsung. Nggak, katanya ini pertama kali kok, tiba-tiba langsung aja ini. Nggak apa-apa. Oke Mbak, makasih. Ini kesempatan yang luar biasa buat kami. Jadi kebetulan hari ini memang Kepala Biro Kepegawaian menerima undangan dari Universitas Lampung terkait dengan sosialisasi calon aparatur sipil negara Calon di ASN Kejaksaan RI. Ya, di Kejaksaan jadi, RI. Alhamdulillah kami udah cukup berproses cukup lama ya. Dan ini Mbak Dinda juga selaku perwakilan Biro Kepegawaian di Kejaksaan Agung di tingkat Kejaksaan Tinggi juga udah beberapa kali kita libatkan, dalam artian proses seleksi CSN ini sebenarnya dari bulan Juli kita udah dapat penetapan formasi, lalu ini berproses, kemudian kemarin kita sempat ngundang Mbak Dinda juga ke Jakarta untuk rakor. Iya. Jadi ya ini bentuk upaya kami untuk menghadirkan seleksi CSN yang berkualitas, sehingga 16 September nanti, jadi gitu Mbak Evi. Jadi 16 tanggal September, 16 September. Ya, 16 September nanti akan dimulai pembukaan. Nah, rentetan menuju ke sana inilah kami lagi berjibaku, selain berkoordinasi dengan seluruh kejaksaan tinggi di Indonesia, dan juga kami secara khusus mengadakan program Kejaksaan Goes to Campus. Makanya seperti tadi saya jelaskan, tepat hari ini, tepat juga podcast Kejati Lampung ini pertama kali, pas banget Pak Karopek juga kesini, dan tadi juga atas arahan beliau saya disuruh mengisi podcast ini. Jadi kalau tahun ini seleksi CASN 2023 itu mengambil judul CASN. Mungkin Mbak Evi juga kurang ngeh nih, kok CASN, apa sih CASN ya kan? itu? Bukan CPNS gitu kan. Biasanya kan umumnya CPNS. Iya. Itu jadi kepanjangan dari apa itu, Pak? Jadi Undang-Undang ASN itu, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 itu menyebutkan bahwa ASN itu terdiri dari dua, yaitu Pegawai Negeri Sipil dan P3K. Nah, tahun ini kita dapat dua-duanya. Iya. Makanya lah namanya CASN. Iya. Calon Aparatur Sipil Negara, karena ada dua formasi, PNS dan juga P3K. Iya. Terus apa aja formasinya? Kalau untuk PNS itu jaksa. Oh, ada jaksa untuk tahun ini. Ya, jaksa. Kemudian Pak, petugas barang bukti, pengelola penanganan perkara, dan penjaga tahanan. Dan penjaga tahanan, iya. Sedangkan P3K-nya itu adalah tenaga kesehatan. Oh, jadi ada tenaga kesehatan juga. Beberapa dokter, bidan, perawat. Iya. Namun kalau untuk nakes P3K khususnya itu memang adalah untuk ditujukan ke Rumah Sakit Umum Adiaksa di Jakarta Timur. Jadi kita punya rumah sakit sendiri. Iya, kita kan punya rumah sakit sendiri. Bahkan undang-undang yang terbaru nih, Undang-Undang 11 2021 itu mengamanatkan kita untuk bikin pusat kesehatan justisial. Jadi ke depan tuh beberapa provinsi udah mulai bangun nih. Banten dalam hal ini lagi mau bangun rumah sakit. Terus berikutnya Jawa Timur,
Nah, untuk memayungi itu semua lagi dibikin pusat kesehatan justisial. Ini jadi agak melebar kemana-mana ya, tapi artinya kita memberitahu, mensosialisasikan ya. Makanya kan ini mumpung podcast pertama nih, jadi sekalian yang luas ya, Mbak. Oke, Mbak, jadi gitu. Dari formasi tadi yang banyak tadi ya, itu jumlah keseluruhannya berapa itu, Pak? Jadi jumlah keseluruhan itu 7.846. 7.846. Salah satu kementerian lembaga yang mendapat amanah dari pemerintah dengan angka yang cukup besar karena besar beberapa sekali. Kementerian lembaga di bawah kita. Jadi intinya ini bentuk perhatian pemerintah terhadap ya ternyata capaian kinerja kita cukup diapresiasi ya oleh pemerintah. Kita saat ini lagi pada titik tingkat kepercayaan publik yang tertinggi, lalu kemudian kita juga cukup berkinerja dengan baik, melakukan penyidikan tingkat korupsi yang cukup besar segala macam. Nah, itu akhirnya pemerintah pada akhirnya memberikan kita kesempatan yang luar biasa ini. Nah, imbasnya apa? Imbasnya dengan semakin besarnya formasi ini, ya masyarakat yang memang berminat bergabung di kejaksaan juga menjadi lebih luas kesempatannya. Iya. Lebih teknis lagi, Mbak Vivi, kalau Mbak mau tahu. Jadi kalau dengan formasi segitu besar, artinya nanti kan kita seleksi itu ada 2 tahap nih. Jadi ada 2 tahap seleksi, ya. Yang kompetensi pertama, dasar dan kompetensi bidang. Nah, untuk masuk ke kompetensi bidang atau katakanlah tahap 2, dia itu 3 kali formasi. Jadi ada 3 kali formasi lagi untuk tahap 2 tersebut. Iya, jadi yang lolos itu 3 kali formasi. Artinya apa? Ketika misalnya seorang jaksa itu kan kita buka formasinya, dapat formasi itu 2.000 formasi jaksa. 2.000 untuk formasi jaksa. Wow, jadi, cukup banyak nih. Ketika dia ikut SKD yang tahap pertama tadi, untuk lanjut ke tahap berikutnya itu urutan ranking 6.000 pun berarti masih lolos gitu. Karena 3 kali formasinya dari 2.000 tadi gitu. Nah, ini ya mudah-mudahan bisa ditangkap teman-teman yang punya ijazah S1 hukum, karena kalau jaksa itu salah satu syaratnya adalah memiliki ijazah S1 hukum atau ilmu hukum gitu. Terus kemudian kalau petugas barang bukti ada sekitar 1.400, itu kualifikasi pendidikannya D3 untuk petugas barang bukti. Cukup banyak yang kita buka, ada D3 administrasi, ada D3 manajemen, cukup banyak. Itu bisa dicek sih di beberapa postingan, terutama memang kami masif di Instagram Biropek ya, Instagram Biropek, dan mungkin juga di Kejati Lampung juga ada juga di situ, dan beberapa saya lihat juga di beberapa titik di Lampung ini banyak juga di muat informasi itu. Terus kemudian 2 jabatan lainnya adalah pengelola penanganan perkara dan penjaga tahanan, itu ijazahnya SMA, Mbak. Oh, jadi dari ijazah SLTA itu D3, ada 2 formasi. Iya. Jadi sebagai pengelola penanganan perkara dan pengelola tahanan. Iya. Kemudian nih Bu Dinda, tadi begitu banyak ya formasi yang ditawarkan untuk menjadi bagian dari Adiaksa. Persyaratannya itu apa itu Bu Dinda? Kalau untuk persyaratannya, kemarin sudah sempat ikut rakor di Jakarta. Untuk persyaratannya itu ada persyaratan umum dan persyaratan khusus, Mbak. Oh, jadi ada 2 kategori juga ada persyaratannya. Mungkin kalau Mas Ibnu kemarin sudah sempat kasih kisi-kisi juga itu terkait usia yang saya dapat dari hasil rakor. Kalau untuk usia itu mulai dari 18 sampai 35. Tapi khusus untuk jaksa sendiri maksimal 27, begitu ya Mas Ibnu? 27 tahun. Syarat-syarat lainnya mungkin untuk terkait dengan tinggi badan itu juga ada. Untuk laki-laki itu 160 dan untuk perempuan 155. Banyak masih persyaratan lainnya. Cuman mungkin untuk lebih resminya rilisnya mungkin di tanggal 16 ya Mas. Tanggal 16 ya, kita nantikan. Iya, jadi kayak misalnya contoh syarat akreditasi kampus gitu untuk S1 ilmu hukum itu kan sempat kemarin ada podcast juga di Kejaksaan Agung, Pak Karopek menyebutkan bahwa akreditasi minimal A segala macam.
Dan itu kan merupakan apa namanya ya, informasi awal yang memang kita tunggu saja apa namanya informasi resminya di tanggal 16 September karena apa namanya kami juga dalam hal ini terus mengevaluasi, mengkaji persyaratan-persyaratan tersebut yang pada prinsipnya adalah bagaimana menemukan talenta-talenta berkualitas, talenta-talenta yang memiliki komitmen tinggi dan memiliki performa yang baik untuk kejaksaan, karena tadi kita itu udah di level tinggi nih, udah bermain di level tinggi, katakanlah kepercayaan publik udah cukup tinggi dan itu harus dijaga. Ya, kan dijaga biasanya memang secara banyak kata bijak bilang begitu kan Mbak, maksudnya meraih itu gampang tapi kalau mempertahankan itu sulit kan. Nah, itu salah satu apa namanya bentuk bagaimana upaya kita. Apalagi kalau Mbak Evi ikut apa namanya pidato presiden itu waktu di HBA kita. Iya, di hari ada salah satu bagiannya, itu ada salah satu bagiannya itu apa namanya mencari jaksa dengan seleksi yang baik, intinya gitu. Jadi kita mencari jaksa dengan seleksi yang baik. Gitu. Jadi memang karena akan diharapkan akhirnya akan memperoleh jaksa yang baik. Betul sekali Mbak. Insan adiaksa yang sejati. Nah, gitu. Terakhir nih Pak Ibnu, kiat-kiat sukses untuk menjadi bagian dari adiaksa yang sejati itu apa? Tipsnya. Iya. Ya tentunya ini ya, apa? Kalau untuk tipsnya kan berarti saya pribadi nih, pendapat pribadi saya kan, karena kan memang apa namanya kalau untuk secara formil kan kita memang masih lagi menyusun pengumuman sampai nanti tanggal 16 September, tapi pada prinsipnya kalau tips dan triknya sih ini ya, apa, pertama mau dulu dalam artian berarti harus ada niat dari jadi orang tersebut ya. Tadi Pak Karopek juga di Unila juga menyebutkan begitu, intinya tuh mau dulu, dalam artian mau itu bagaimana kita memulai proses ini dengan dari kemauan, artinya apa namanya ketertarikan menjadi bagian dari kejaksaan, karena saya sangat ini ya, apa namanya ketika beberapa kali ke kampus-kampus kan, kemarin kan hari ini Unila, sebelumnya ada Universitas Andalas, Brawijaya, terus kemudian Undip. Saya tuh ke beberapa kampus itu apa namanya pede dalam artian gini, ketika kita mengurai uraian tugas jaksa itu memang semua lingkup hukum itu memang ada di kejaksaan. Artinya emang habitatnya S1 hukum itu ya di kejaksaan gitu. Jadi dari bidang perdata, pidana, terus kemudian apa tata usaha negara segala macam, atau bahkan hukum adat sekalipun, hukum administrasi itu nantinya tuh kepake di kejaksaan gitu. Jadi kalau kemudian anak hukum itu tertarik menjadi seorang jaksa, itu menurut saya wajar banget, karena memang seluruh pelaksanaan tugas fungsinya itu berkaitan banget dengan keilmuannya. Sehingga sangat beruntung lah. Bahkan saya kemarin sempat nyinggung ya, apa namanya, di Universitas Andalas, apa namanya, di beberapa tempat kan kalau kurang beruntung bisa-bisa kegeser untuk jadi bagian apa gitu kan, yang kalau di kejaksaan itu semua lapangan hukumnya tuh ya memang sesuai dengan keilmuan yang didapatkan di kampus waktu itu. Jadi pertama mau, terus yang kedua ya tentunya apa namanya, berdoa ya pasti itu. Nah, tapi kata mau itu turunannya banyak nih Mbak, ada usaha, ada apa namanya, ada persyaratannya harus lengkap, persyaratan harus lengkap. Nah itulah artinya ya, Pak. Belajar ya tentunya ya, karena SKD cukup ini ya, cukup rumit. Jadi apa namanya, dalam hal ini juga mungkin yang perlu kita sampaikan ke masyarakat juga bahwa sekarang ini pendaftaran semakin dipermudah nantinya prinsipnya. Jadi misalnya kalau tahun lalu ada surat keterangan domisili ya, jadi dia daftar pakai KTP dia KTP Jakarta misalnya, tapi terus kemudian dia saat ini lagi di Lampung, ya udah daftarnya via Lampung gitu. Nah nanti itu diperbolehkan untuk tahun ini. Dan nanti timnya Mbak Dinda nih yang akan apa namanya mengawal prosesnya gitu, dari mulai menseleksi ya Bu Dinda dari mulai verifikasi berkasnya, lalu nanti SKD-nya, nanti juga ada SKB-nya, itu nanti
ini nih yang punya gawe gitu. Jadi artinya kami justru kami tuh lagi sibuk-sibuknya sekarang, Mbak. Artinya saat nanti pengumuman itu ya tinggal menjalani, tapi persiapannya ya, waduh. Persiapannya panjang ya. Dan gitu. Bu Dinda, ini tadi setelah diuraikan berbagai macam persyaratan, namun untuk lebih jelasnya kita bisa melihat atau menghubungi kemana nih Bu Dinda? Kebetulan kemarin juga hasil rakor kami kan selalu berkoordinasi dengan pusat, jadi pusat mengamanatkan ke kami untuk kami membuka help desk. Nah untuk resminya, officialnya mungkin nanti akan di-share oleh pusat tanggal 16. Tanggal 16 nanti, September bulan ini ya? September betul 2023. Jadi untuk saya panggil Sobat Adiaksa aja ya Pak, yang mau bergabung di kejaksaan, mungkin bisa terus mantau official Instagram, itu yang paling penting di Biropek. Jadi di Instagram itu officialnya Biropek. Kemudian dipantengin aja. Di situ segala informasi terupdate, Sobat Adiaksa bisa ikuti. Jadi ya mulai sekarang mungkin mempersiapkan diri untuk persiapan nanti tanggal 16 begitu, Mbak Evi. Jadi memang itu juga salah satu upaya kami tahun ini. Jadi kami akan ini ya, Mbak. Jadi memang kalau informasi utama itu di Instagram Biropek Kejaksaan. Tapi Instagram di Biropek Kejaksaan. Kejaksaan. Biropek Kejaksaan. Itu segera nanti follow aja. Nanti kita posting ya, ada tulisannya. Ada tulisannya. Tapi terus kemudian kami juga sangat mengharapkan masyarakat ataupun warga Lampung khususnya dalam hal ini itu juga antusias dalam artian untuk ikut semangat mengikuti lamaran ini. Maka daripada itu kemarin kita udah meneruskan arahan pimpinan agar Kejaksaan Tinggi akan membentuk helpdesk. Nah tadi Mbak Dinda bilang bahwa nanti juga Kejati Lampung juga akan menyediakan nomor WA call yang bisa ditelepon dari jam 8 sampai jam 4 sore, jam kerja. Silakan ditanyakan. Untuk ini informasi lebih lanjut ya Pak ya. Kalau kami sih target sebenarnya bukan tanggal 16 Mbak Dinda. Jadi kalau kami target sih pengennya sesegera mungkin. Sebelum tanggal 16 pun kita akan buka helpdesk biar masyarakat juga kalau ada yang mau nanya segala macam bisa kita layani. Prinsipnya kita akan ada banyak helpdesk karena setiap kejati akan ada nomor helpdesknya, tapi kemudian di Kejaksaan Agung pun juga membuka helpdesk sekaligus menjadi sumber utama informasi melalui tadi Instagram @biropekkejaksaan dan website biropek.kejaksaan.go.id. Nanti kita tulis di bawah layar. Terima kasih. Terima kasih Pak Ibnu, Ibu Dinda atas waktu dan informasi yang diberikan kepada Sobat Adiaksa, dan mudah-mudahan Sobat Adiaksa dapat mengambil hikmahnya dan segera bergabung menjadi insan Adiaksa sejati. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Siap, makasih. Sobat Adiaksa dimanapun kalian berada, untuk informasi lebih lanjutnya kalian dapat mengakses Instagram Biropek Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan juga di Instagram Kejaksaan Tinggi Lampung. Selamat bergabung menjadi insan Adiaksa sejati. Salam Adiaksa. Tabi pun.